Hari ini saya tidak menunjukkan muka saya, ya, saya hanya menunjukkan slide saya. Ya. Sebentar. Oke, chatnya saya siapkan supaya saya bisa baca. Oke. Pertama yang mau saya bacakan itu pertanyaan yang sering datang ya. Ya, sering datang ke tempat saya. Tolong nanti kalau ada pertanyaan ditulis di chat, ya, ditulis di chat pertanyaannya apa, nanti saya akan jawab. Kemudian seperti biasa, tolong tinggalkan nama, ya, nama Ananda, tempat tinggal, sudah di terapi apa, itu untuk kepentingan mata hati, ya, untuk pemberian door prize suplemen, ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa. Jadi sekali lagi ini penting, ya, sekarang harus ditampilkan setiap saat ya. Jadi video ini hanya untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Tidak dimaksudkan untuk menggantikan tes dan terapi yang telah dan akan dilakukan ya, pada Ananda. Sebelum memutuskan melakukan protokol Dr. Senjaya dalam tes dan terapi Ananda, selidiki, pelajari lebih lanjut, dan yang Bapak Ibu harus ingat tidak ada paksaan. Ya, saya hanya berbagi ilmu di sini. Ya. Kalau Bapak Ibu melakukan, mau dibantu, ya kami bersedia membantu. Ya. Dan yang harus diingat oleh Bapak Ibu bahwa respon terapi atau progres masing-masing Ananda itu berbeda. Ya, masing-masing itu berbeda. Dan banyak faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan terapi atau progres. Ya. Jadi tolong nanti Bapak Ibu juga menyadari tidak ada yang sama ya antar masing-masing anak, ya tidak ada yang sama. Nanti seandainya video ini diupload, ya, diupload di YouTube Mata Hati, boleh di-share, tapi tidak boleh diedit dan tidak boleh diperjualbelikan. Ya, itu gitu ya, karena kita cuma mau berbagi informasi. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi progres dari Ananda? Ya. Nomor satu itu kalau sudah dapat izin dari Tuhan. Ya, jadi selalu saya ingatkan ke Bapak Ibu, bukan dokter Ali, ya, bukan dokter Mariska, ya, dan bukan mata hati yang hebat, ya bukan. Bukan juga protokolnya yang luar biasa, bukan. Ya. Tapi yang paling penting adalah izin dari Tuhan. Jadi yang memberikan kesembuhan itu selalu Tuhan. Kami, ya, Dokter Senjaya, saya dan anak saya, Dokter Mariska, bersama Mata Hati, hanyalah alat, ya, hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan, ya, untuk membantu, ya, untuk membantu. Ya, tidak ada maksud lain. Ya, jadi semua itu tergantung dari Tuhan. Oleh sebab itu saya minta kepada Bapak Ibu, ya, selalu saya minta kepada Bapak Ibu selalu berdoa, minta kepada Tuhan. Apakah benar ini jalannya? Ya. Kalau benar, mohon dilancarkan. Ya. Kalau belum benar, mohon dikasih petunjuk. Ya. Petunjuk yang bagaimana ya supaya bisa menjalani yang terbaik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Oke. Yang kita minta di terapi ini adalah kedua belah pihak, yaitu pihak dari kami, pihak terapis kita bilang ya, pihak dari terapis, pihak dari dokter, ya, pihak dari mata hati, ya, kemudian pihak dari orang tua juga atau wali, itu sama-sama ikhlas, karena kita tahu datangnya kesembuhan itu adalah dari Tuhan, ya, dari Allah, ya, bukan dari manusia. Kami hanyalah melakukan, ya, kita sama-sama berjuang, sama-sama melakukan ikhtiar demi yang terbaik. Yang di sini dituntut ya, karena kami sifatnya lebih banyak untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan ya. Jadi kami ada yang dituntut ya. Dituntutnya apa dokter? Orang tua atau wali itu proaktif, ya, proaktif untuk belajar, ya, untuk terlibat secara aktif. Ya. Menurut, ya, dalam artian menurut itu tidak terlalu banyak membantah itu loh. Apalagi hanya untuk masalah debat kusir, ya misalnya nanti masalah apa ya? Masalah diet. Ya, cuman dari itu dari
dokter sebelah seperti ini, dok. Nah, kita tidak perlu dibanding-bandingkan, Bapak Ibu. Ya, tidak perlu dibanding-bandingkan. Ya. Ikuti aja petunjuknya karena ya masing-masing orang punya cara. Ya. Jadi kita tidak perlu debat kusir. Ya. Kalau nanti ada base ilmu pengetahuannya, ada data-datanya, silakan. Ya. Intisarinya satu. Ya, kalau Bapak Ibu nggak cocok, nggak suka, ya jangan dipakai metode itu ya. Kalau nggak cocoknya sama kami ya tinggalkan aja ya. Nanti lain kali aja ya. Kalau memang sudah waktunya tiba, lain kali kami bisa membantu ya balik lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting begitu dulu. Jangan kita nanti otot-ototan hal yang tidak jelas, akhirnya membuat kami malah tidak ikhlas ya, tidak suka untuk membantu. Ya. Kemudian apalagi yang menentukan progresnya terapi, dokter? Ya beratnya gangguan. Jadi ini kita ngomong secara ilmu kedokteran pengetahuan ya. Semakin banyak gangguannya, ya, semakin tinggi usianya, biasanya ya butuh waktu lebih lama terapinya. Ya. Kemudian ada satu faktor lagi, kalau tadi dari sisi ya gangguan ya. Sekarang dari sisi sensitivitas terapi. Ya. Ada anak yang terapinya itu gampang banget ya, cuma dikasih obat cacing aja sudah bagus ya. Tapi ada anak yang dikasih obat cacing, ya sudah dikasih suplemen, tetap aja masih error. Ya kan anaknya gak sensitif ya sama terapi ya. Ya ada yang kayak gitu ya. Ini kita di grup ini ada satu orang yang seperti ini ya, di Banjarmasin kalau nggak salah ya. Satu orang yang masih punya masalah ya, terlalu sensitif terhadap alerginya ya. Sehingga kita bilang karena alerginya yang sensitif ya tidak aktif terhadap yang lain ya, kurang sensitif terhadap yang lain ya, sama terapinya kurang sensitif. Kemudian yang menentukan jalannya terapi ini yang enggak important betul ya, enggak penting-penting benar ya. Yaitu menjalankan nggak protokol dokter Senjaya. Dijalankannya bagaimana? Sebagian atau sudah lengkap? Ya. Kalau dijalankannya sebagian, ya mungkin progresnya kurang. Dijalankannya lengkap, ya mungkin progresnya jadi lebih bagus. Tapi juga bisa enggak ya. Karena ada juga beberapa orang tua ya yang sudah melakukan tidak lengkap ya. Salah satu contoh yang sering saya pakai dalam presentasi adalah Safik ya di Bandar Lampung ya. Hanya dengan suplementasi aja sudah progres ya. Ya itu tadi karena ada yang nomor satu ya izin dari Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu gak perlu takut, gak perlu nyerah ya dalam artian wah semua harus lengkap ya dok ya. Belum tentu lah ya. Tapi kalau seandainya nggak lengkap apakah hasilnya nanti juga bagus? Ya tergantung masing-masing anak ya, faktornya banyak ya. Ada yang bagus ya, ada yang tidak ya masing-masing ya. Sulit untuk ditentukan ya. Kita hanya mencoba mengklasifikasikan, ya, membagi-bagi seperti ini. Oke. Ini loh yang pertanyaan paling banyak orang tua. Dok, 70% dalam 2 tahun, maksudnya dokter apa? Ya saya akan mencoba, kami ya saya bersama terapis itu mencoba dari saat dimulai terapi BIKOM, jadi ngomongnya terapi BIKOM ya, karena terapi kami terapi BIKOM bukan yang lain ya. Saat mulai terapi BIKOM, kalau terapi BIKOM berarti artinya sudah mengerjakan protokol secara lengkap, ya karena di terapi dokter Ali, kalau dibaca di sini ya terapi dokter Ali, terapi BIKOM itu ya, berarti harus sudah mengerjakan ATEK, sudah tes biomedis ASIRA, dan sudah suplementasi. Jadi dengan terapi BIKOM, dalam waktu 2 tahun, kurang lebih itu sekitar 100 kali terapi lah. Itu kita bukan memberikan garansi ya, enggak boleh ya, karena itu tetap hak eksklusifnya Tuhan ya. Jadi kita berusaha lah, jadi Bapak Ibu juga punya patokan waktu, bahwa dalam waktu 2 tahun itu kami berusaha mencapai target kami, yaitu Ananda progres 70% dibandingkan sekarang. Ya. Oleh sebab itu selalu kami minta sebelum anak melakukan terapi, tolong dilakukan pengisian ATEK dulu, skor ATEK-nya berapa. Jadi sebelum terapi kita sudah punya angka awal, nanti akhir terapi kita punya angka akhir. Ya. Dalam waktu 2 tahun ya, kita anggap target kerja kita 2 tahun. Jadi Bapak Ibu juga ngerti ya, bahwa kita nanti punya target kerja, punya proyek, ya, betulin ya, atau mengembalikan Ananda ke normal itu dalam waktu 2 tahun ya. Minimal 70% tercapai.
Jadi misalnya nilai skor ATEK-nya 100 lah, sengaja kita bulatin 100 ya. Seandainya nilai ATEK-nya 100 pada saat sebelum terapi, nanti 2 tahun lagi itu ya paling tidak itu tinggal 30 lah. Ya. Kalau awalnya ini katakan, dok kalau awalnya ini misalnya 60 dok, ya kalau kita ambil 30% ya, 30%-nya itu kurang lebih ya 18 ya. Ya nanti pada akhir 2 tahun itu kurang lebih tercapai 18. Ya kami berusaha lebih rendah lagi. Ya. Itu terapinya. Jadi yang dimaksud dengan terapi dalam waktu 2 tahun itu terapi lengkap ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan cuma suplemen dok 2 tahun dok, nggak bisa ya, karena suplemen itu karena dalam terapi biomedis itu ada hal-hal yang bisa dikerjakan atau bisa diselesaikan sama suplemen, dan ada yang tidak bisa. Ya, yang tidak bisa diselesaikan suplemen itu apa? Ya gangguan yang kemarin, kalau Bapak Ibu ikut ya, ikut acara kemarin ya, yang hari Sabtu kemarin, yaitu gangguannya di otak ya. Otak yang bermasalah di bagian tertentu ya, di bagian organnya. Dan itu hanya bisa dibetulkan dengan BICOM. Ya, dan diketahui gangguannya dari mana? Dari ASIRA. Yalah. Kalau nggak ngerjakan tes ASIRA-nya ya otomatis kami nggak tahu program kerjanya, ya otomatis jangan dituntut harus 2 tahun juga selesai. Ya. Kalau nggak ngerjakan BICOM ya jangan terus, dok saya sudah ngerjakan suplementasi dok, 2 tahun harus beres ya. Ya belum tentu. Masalahnya di mana? Ya apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan suplemen saja atau harus dibantu dengan terapi BICOM. Jadi dalam target kerja kami adalah yang dilakukan terapi menggunakan BICOM. Syukur alhamdulillah kalau seandainya tanpa terapi BICOM-ku ternyata anak-anak Bapak Ibu itu sudah progres gitu loh. Jadi ya kita bersyukur kepada Tuhan ya bahwa tanpa terapi yang lengkap pun anaknya progres ya. Apalagi kalau terapinya lengkap ya pasti progresnya lebih bagus lagi ya. Gitu. Jadi yang dijalankan tuh apa aja? Ngisi ATEK ya, Bapak Ibu harus ngisi ATEK ya. Sebelum, kemudian selama terapi itu tiap bulan lah kita minta ya. Kemudian sama akhir terapi, jadi kita bisa ngukur ya, apakah hasil kerjanya sesuai atau tidak ya. Yang berikutnya mengerjakan tes biomedis ASIRA ya. Nah, tes biomedis ASIRA itu gunanya apa ya? Sebenarnya untuk kami ya, supaya kami itu tahu prioritas terapinya apa, masalahnya di mana, yaitu lebih tepatnya untuk kami ya, bukan untuk Bapak Ibu ya. Supaya kami bisa dengan cepat mengerjakan terapinya ya. Sehingga progresnya itu lebih cepat ya. Kalau bisa itu belum sampai 2 tahun sudah beres ya, masalahnya sudah selesai ya. Dilakukan kapan sih si tes biomedis ASIRA itu? Setahun sekali Bapak Ibu ya. Sebelum mulai ya kita lakukan, kemudian nanti setahun setelah kita terapi ya kita kerjakan sekali lagi. Tujuannya untuk cross check ya, apakah PR-nya sudah selesai atau belum, mana yang masih ada PR ya, PR yang lama yang belum dibuat yang mana, PR yang baru barangkali ada PR lagi yang baru yang mana, ya itu akan kita kerjakan, yaitu tes biomedis ASIRA. Suplementasi, nah, suplementasi itu unik ya Bapak Ibu ya. Kami itu ya kalau butuh ya tetap dikasih ya. Misalnya apa? Butuh obat cacing dok, ya dikasih obat cacing ya. Diusahakan yang bagus ya, yang murah ya, yang efektif, ya, yang memang kelihatan ada hasilnya ya. Nah, banyak ya Bapak Ibu yang sudah lihat ya di Facebook ya. Hanya dikasih obat cacing aja ya, yang modelnya kayak gitu ya, yang dibilang mahal juga enggak ya. Anak-anaknya progres. Ya tergantung masalahnya lah. Kalau masalahnya cacingan, ya cacingnya mati, ya pasti progres. Gampang kok ilmu ini ya. Tidak ada yang susah, asal mau belajar. Kemudian kita ngomong lagi suplementasi yang lain ya. Kemarin sudah dijabarkan ya, bahwa selama ini mungkin karena saya nggak menjelaskan secara terbuka, Bapak Ibu mengeremehkan antioksidan ya, meremehkan asam amino dan meremehkan vitamin D ya. Justru sebenarnya yang paling penting itu Bapak Ibu ya, karena programnya bukan program sih, problem yang di anak kita itu adalah problem inflamasi ya, atau peradangan. Nah, untuk mengatasi inflamasi itu memang diperlukan antioksidan ya. Dan sudah dipilihkan yang terbaik ya, AXA yang paling lengkap ya. Bapak Ibu sudah dijelaskan dengan detail ya kemarin ya. Kemungkinan besar Bapak Ibu slide brain alergi, ya, brain alergi yang kita presentasikan 2 minggu lalu, kalau Bapak Ibu saat ini sudah
melihat ya di YouTube Mata Hati itu lagi dikunci, dirahasiakan ya. Itu mungkin minggu depan hari Senin akan kita buka ya. Kita akan buka hari Senin selama seminggu Bapak Ibu ya. Dibukanya seminggu aja, nggak lama-lama ya. Karena nanti takut menimbulkan isu ya. Jadi kita akan buka seminggu supaya Bapak Ibu punya waktu untuk mempelajari ya. Setelah itu kita tutup lagi ya. Terus yang minggu depannya kemungkinan saya belum tahu sih ya minggu depannya karena belum di-uploadnya sama Mas Didik dari Mata Hati, saya enggak tahu. Apakah yang Sabtu kemarin sudah ada belum rekamannya ya. Jadi yang rekaman 2 minggu lalu itu kemungkinan besar hari Senin depan akan kita masukkan di YouTube ya. Oke.